Kita akan tutup teman-teman sekalian dengan berita gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyelamat dari siksa kubur itu sendiri. Yang pertama tentunya yang tidak bisa kita luputkan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman beriman, mematuhi Allah, yakin Allah adalah mematuhi syariatnya, mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti para sahabat, maka ini masuk dalam hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal dunia, didudukkan di kuburannya, lalu ditanya oleh Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu, dia akan jawab dengan sangat mudah, bagaimana pendapatmu dengan laki-laki ini dalam riwayat lain yang maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dia akan mengatakan dia adalah utusan Allah, maka dibukakan baginya pintu surga. Dan menjadilah kuburannya taman dari taman surga. Dalam riwayat lain dilapangkan kuburannya seluas pandangan mata. Berarti beriman dan bertauhid kepada Allah dan beramal saleh adalah termasuk sumber pertama penyelamatan. Kemudian yang kedua, rutin membaca surah Al-Mulk. Ya. Secara khusus surah Al-Mulk ini punya kedudukan tersendiri, 30 ayat dalam Al-Quran. Itu disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Di antaranya, ya, surah Al-Mulk. Di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW, Inna suratan min kitabillahi ma hiya illa 30 ayah. Ketahuilah dalam Al-Quran ada satu surah dalam kitabnya Allah, tidak lebih daripada 30 ayat saja. Syafa'at lirajulin fa akhrajathu minan nari wa adkhalathu al-jannah. Dia pasti akan menolong pembacanya dari api neraka dan pasti masukkannya ke dalam surga. Kemudian dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, Inna suratan minal Qur'ani, inna suratan fil Qur'ani 30 ayat. Sesungguhnya ada surah dalam Al-Quran 30 ayat. Syafa'at dirajulin hatta gufira lahu. Dia akan terus memberikan pertolongan, rekomendasi untuk pembacanya sampai diampuni pembacanya. Hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Dia adalah Maha Suci Allah yang telah memiliki kerajaan, ya. Maksudnya Maha Suci Allah yang di tangannya lah kerajaan yang sesungguhnya. Itu semua hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud 1400 dan juga diriwayatkan Tirmidzi, An-Nasa'i dan dengan sanad sahih. Hadis yang lain juga kata Nabi SAW, Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min adzabil qabr. Barang siapa membaca tabarakalladzi biyadihil mulk pada setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dengannya dari azab kubur. Hadis sahih diriwayatkan An-Nasa'i jilid 6 halaman 179. Jadi usahakan teman-teman surah Al-Mulk secara khusus dihafal. Dan kata ulama boleh juga dia dicicil bacaannya. Misal kita baca di sholat qabliyah duhur 5 ayat atau 10 ayat, kan dia 30 ayat. Mungkin di maghribnya, mungkin di qabliyah asarnya. Kita baca atau di sholat duhanya, intinya kita membacanya. Maka itu lengkap sampai 30 ayat di akhir malam sudah cukup untuk menyelamatkan kita dari siksa kubur itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah meninggal di malam Jumat ataupun di hari Jumatnya sendiri. Dan ini punya kedudukan tersendiri dalam syariat kita. Mungkin ini karena memang keutamaan malam itu sendiri. Kayak kita sekarang ini, ya, hari Jumat begini atau di malam Jumat semalam. Beranjak daripada hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumul jum'ati aw lailatul jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah pasti akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmidzi di nomor 1074, Ahmad nomor 6582. Jadi termasuk di antara doa yang dilakukan oleh salafus saleh adalah mereka berharap agar ditutup husnul khatimah dengan meninggal di hari Jumat atau di malam Jumatnya. Kemudian yang keempat adalah mengamalkan isi Al-Quran. Dan ini mengamalkan isi Al-Quran adalah salah satu penyebab daripada selamat dari siksa kubur. Karena tadi sudah kita jelaskan, salah satu penyebab siksa kubur justru kalau dia tidak mengamalkan isi Al-Quran. Allah berikan tapi dia tolak, Allah berikan tapi dia tidak baca. Maka lawannya berarti dengan mengamalkan isi Al-Quran dia akan selamat dari siksa kubur. Kemudian yang kelima, selalu berdoa dan berlindung dari siksa kubur itu sendiri. Dan Nabi SAW memerintahkan kita agar membaca ini sebelum salam. Ada dua jenis doa yang mirip satu sama yang lain dibaca setelah kita mengucapkan innaka hamidum majid, lalu kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa adzabi jahannam wa fitnatil mahya wa fitnatil masiihid dajjal. Ada juga yang lainnya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Dua-duanya mirip, tapi intinya kita berlindung dari siksa kubur itu sendiri. Dan Nabi SAW pernah melewati kuburan, kemudian jenazah sahabat mau dimasukkan, lalu beliau mengatakan, untuk tempat seperti inilah, sambil beliau menangis, tetekan air mata jatuh ke tanah, untuk seperti tempat inilah kalian harusnya berlindung, ya, berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Jadi selalu kita minta agar diselamatkan dari siksa kubur. Kemudian yang keenam teman-teman, semua jenis mati syahid. Jadi mati syahid itu banyak sekali, tidak harus orang mati syahid di medan perang. Sebagaimana akan kita bacakan riwayatnya insyaallah.
Riwayat yang menjelaskan masalah itu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma ta'uduna syahid mi fikum." Apa saja yang kalian anggap sebagai syuhada di antara kalian? Nabi SAW tanya kepada para sahabat. Qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Mereka berkata, ya Rasulullah, orang yang terbunuh di jalan Allah, maka dia syahid. Qala inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau seperti yang kalian bilang, berarti syuhada umatku sedikit. Karena siapa saja mati di medan perang, jumlahnya sedikit. Kemudian beliau mengatakan, qalu faman hum ya Rasulullah. Kalau begitu siapa saja yang mati syahid lagi ya Rasulullah. Mulailah Nabi SAW hitung. Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Siapa yang mati memang di jalan Allah berperang, maka dia mati syahid. Yang kedua, wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Ada perbedaan di sini. Yang pertama mati di medan perang, yang kedua mati dalam perjalanan menuju ke jalan Allah. Seperti orang menuntut ilmu, kayak antum saya menuntut ilmu masya-Allah, atau antum mencari rezeki yang halal buat keluarga, semua di jalan yang Allah ridhoi. Kalau mati, maka mati syahid. Musafir, mau silaturahim keluarga, semua masuk dalam fi sabilillah. Jadi bukan jihad saja. Yang ketiga, wa man mata fit ta'uni fa huwa syahid. Siapa yang mati karena kena penyakit pes, penyakit kusta, menular, dan dia mati, maka dia mati syahid. Yang keempat, wa man mata fil batni fa huwa syahid. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang mati kena penyakit apapun di perutnya, maka dia mati syahid. Kemudian berkatalah seseorang perawi Ibnu Muqsam, asyhadu ala abika fi hadzal hadits annahu qala wal ghariqu syahid. Ada seseorang langsung mengatakan pada saat itu, dan aku juga mendengar sendiri, ada seorang sahabat yang menambahkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, dan orang yang tenggelam pun mati syahid. Orang yang tenggelam pun mati syahid. Ada riwayat lain juga menjelaskan orang yang mati terbakar, ya, kebakaran, maka dia juga mati syahid. Nah, ini semua adalah penyebab selamatnya dari siksa kubur, karena orang-orang yang mati syahid, kata Nabi SAW, akan selamat dari fitnah kubur. Maksud dalam riwayat lain juga, wanita yang meninggal dalam keadaan hamil atau melahirkan. Dan ini juga disebutkan dalam banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu tentunya. Kemudian juga termasuk yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur adalah semua jenis amal soleh, apapun sifatnya. Amal soleh itu walaupun sunnah, apalagi kalau wajib, semuanya bisa menyelamatkan. Dan itu dirangkumkan dalam sebuah riwayat, ya, yang kata Nabi SAW, tadi saya sempat bacakan riwayat itu, saya ulangi lagi, bahwasanya mayit kalau ditaruh dalam kuburan, kemudian malaikat datang, ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya mayit kalau diletakkan di kuburan, maka ia dapat mendengar suara sandal-sandal mereka ketika mereka mau pulang, meninggalkannya. Maka jika dia seorang mukmin, ibadah sholat berada di sisi kepalanya, ibadah puasa berada di sebelah kanannya, ibadah zakat di sebelah kirinya, perbuatan-perbuatan baik seperti sedekah, sholat sunnah, dan perbuatan baik kepada sama manusia berada di sisi kedua kakinya. Lalu didatangkan dari arah kepalanya, maka dikatakan sholat, atau sholat akan berkata tidak ada jalan masuk dari arahku. Didatangkan dari sebelah kanannya, puasa mengatakan tidak ada jalan masuk dariku atau dari arahku. Didatangkan sebelah kirinya, didatangi sebelah kiri oleh malaikat, maka zakat mengatakan tidak ada pintu masuk dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kedua kakinya, maka semua amal-amalnya dari sedekah, sholat sunnah, amal-amal kebaikan berkata bahwasanya tidak ada pintu masuk dari arahku. Maka malaikat pun meninggalkannya. Maksudnya malaikat tidak lagi menanyakan kepadanya fitnah kubur tersebut. Maksudnya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan teman-teman sekalian, bila jenazah itu disolati 40 sampai 100 orang. Makin banyak orang yang solati dia, maka makin bisa selamat dari siksa kubur. Itu cukup banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan tidaklah, atau ma min mayyitin yusalla alaihi ummatun minal muslimina yabluguna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'a fihi. Tidaklah seorang mayit yang disolatkan oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya mencapai 100 orang, kecuali, dan masing-masing dari mereka meminta pertolongan kepada Allah agar mayit ditolong, kecuali syafaat mereka akan diterima. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 947. Juga dalam riwayat lain, riwayat At-Tabarani juga dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, "Ma min rajulin yusalla alaihi mi'atan illa ghufira lahum." Tidak ada satu orang pun yang disolati mayit 100 orang, kecuali akan diampuni dosa-dosanya. Itu riwayat tentang 100. Kalau riwayat tentang 40 adalah dikatakan bahwasanya dari hadis Quraib radhiyallahu anhu, bahwa anak Abdullah bin Abbas meninggal di Qudait atau di Usfan, di sebuah wilayah. Ibnu Abbas lalu berkata, "Wahai Quraib, lihatlah berapa banyak orang yang berkumpul untuk mensolatinya." Jadi kebetulan dia punya anak meninggal sebelum dia. Ayahnya Abdullah bin Abbas ini tanya kepada muridnya, "Siapa, banyak nggak orang yang mau solati anak saya?" Quraib berkata, "Lalu aku keluar, ternyata banyak orang yang sudah berkumpul. Kemudian aku memberitahukan hal itu kepadanya." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Engkau berkata berapa jumlah mereka? Apakah jumlah mereka mencapai 40?" Quraib berkata, "Ya."
perhitunganku mencapai 40. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, keluarkanlah mayit tersebut, artinya biarkan disolati oleh mereka, karena aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu jenazahnya disolati oleh 40 yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun, melainkan Allah pasti akan menerima syafaat atau doa untuk mereka. Hadis ini sahih riwayat Muslim nomor 948. Kemudian teman-teman sekalian, yang terakhir adalah saksi orang yang baik. Ini juga termasuk akan memberikan keselamatan dari siksa kubur, ya. Maksudnya saksi orang yang baik adalah bagaimana orang-orang mukmin yang ada di situ memberikan kesaksian kalau orang ini adalah orang-orang baik, ya. Seperti misalnya ada pernah jenazah dibawa oleh sahabat lewat di hadapan Nabi SAW. Abu Hurairah meriwayatkan masa itu mereka melewati Rasulullah SAW dengan membawa seorang jenazah, lalu mereka memuji kebaikannya. Jadi bukan disolati, ya, tapi sudah mau diantar ke kuburan. Lalu ada orang-orang yang mengatakan, sungguh orang ini orang baik waktu dia masih hidup. Maka Nabi SAW berkata, terjadilah itu, wajibat. Maka kemudian mereka melewati juga Nabi SAW dengan membawa jenazah yang lain. Lalu sebagian orang menyebutkan keburukannya, orang ini tidak baik, orang ini begini dan begitu. Maka Nabi SAW mengatakan, wajibat, telah terjadi seperti yang kalian ucapkan. Lalu beliau bersabda, sungguhnya sebagian kalian adalah saksi dari sebagian lainnya di muka bumi ini. Juga dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim meninggal lalu dipersaksikan oleh 4 orang penghuni rumahnya dari keluarganya, juga dari tetangga terdekatnya, bahwa mereka tidak pernah mengetahui dari si mayit kecuali yang baik, melainkan Allah pasti berfirman, aku terima pengetahuan atau persaksian kalian tentangnya, dan aku ampuni untuknya apa yang kalian tidak tahu. Hadis ini diriwayatkan Abu Ya'la dan Ibn Hibban, dan hadis ini dari Anas dan disebutkan dalam Sahih Targhib Tarhib di nomor 3515. Artinya 4 orang saja berikan kesaksian sudah cukup untuk dimaafkan orang tersebut agar dia berikan kesaksian. Begitu juga dalam riwayat yang lain, bahwasanya ada seseorang yang bernama Abul Aswad. Orang ini pernah ketemu dengan Umar bin Khattab. Dia mengatakan, aku mendatangi kota Madinah dan ternyata di sana tengah terjangkit suatu penyakit dan mereka mati serentak. Tepatnya penyakit taun, ya, penyakit pes. Karena Nabi SAW pernah bilang, tidak akan terjadi kiamat sampai keluar 6 tanda-tandanya. Nah, dia hanya salah satu tanda-tanda. Di antaranya adalah lahirnya aku, diutusnya aku jadi Nabi, meninggalnya aku. Kemudian bebasnya Palestina, kemudian tersebarnya penyakit pes di tengah-tengah umatku. Dan itu ternyata terjadi di zaman Umar bin Khattab. Lalu anhu tersebar penyakit ini dan banyak orang yang meninggal. Kemudian aku duduk dekat Umar bin Khattab. Lalu ada jenazah yang dibawa melewati mereka. Maka mereka memuji kebaikan si mayit. Maka Umar lalu berkata seperti Nabi bilang, wajibat, pasti seperti yang kalian ucapkan. Kemudian ada jenazah lain yang dibawa melewati mereka. Lalu mereka mengatakan kebaikan si mayit. Kata Umar, wajibat, seperti yang kalian ucapkan. Kemudian jenazah yang ketiga dibawa melewati mereka. Dan mereka menyebut-nyebut keburukannya. Lalu Umar pun mengatakan dengan perkataan yang sama, wajibat. Abul Aswad, seorang tabi'in ini berkata, aku bertanya, apa yang pasti, apa yang wajibat tadi yang betul akan terjadi, wahai Amirul Mukminin? Umar berkata, aku berkata sebagaimana pernah diucapkan Nabi SAW, Muslim mana saja yang mendapatkan persaksian dari 4 orang bahwa dia adalah orang baik, maka Allah pun akan memasukkannya ke dalam surga. Lalu kami bertanya, kalau 3 saksi bagaimana? Rasulullah SAW mengatakan juga kalau 3. Lalu kami bertanya lagi, kata Umar, bagaimana kalau 2? Maka Nabi SAW mengatakan 2 juga. Kata Umar, kemudian kami tidak bertanya lagi kepada Nabi SAW tentang 1 orang. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, An-Nasai, Tirmidzi, Baihaqi dan juga Ahmad, dan ini tentunya hadisnya hadis sahih. Dan ini menandakan teman-teman sekalian bahwasanya kesaksian, banyaknya kenalan kita orang-orang baik selama hidup, dan akhirnya mereka kena dekat dengan Allah, mereka berikan kesaksian juga kepada kita. Dia tahu kita adalah, walaupun orang pernah buat dosa sekarang sudah taubat, atau kita pernah beribadah dan dia tahu, maka dia berikan kesaksian, ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Jadi bahasan kita insyaallah tentang masalah penyebab siksa kubur tadi sudah kita sebutkan, kurang lebih ada 19 poin, dan juga tentang penyelamat dari siksa kubur sendiri ada 9 poin yang sudah saya susun. Allahu alam kalau masih ada yang lain tentunya, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sisa umur kita ini Allah berkahi dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam ketaatannya dan meninggalkan kemaksiatan, sehingga nanti tentu pada saat masuk ke dalam kubur kita sudah meninggalkan keluarga kerabat kita, maka kita pun dalam keadaan ditemani oleh amal saleh sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang itu meninggal dunia orang beriman, maka akan terwujudkan amal salehnya dalam bentuk laki-laki yang tampan dan bercahaya, dan saking bersih dan tampannya
sampai dia mengatakan, siapa kamu ini, wajahmu mendatangkan kebaikan. Dia mengatakan, aku adalah amal solehmu yang akan selalu menemanimu. Semoga kita termasuk ini insyaAllah. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sebaliknya. Yang kata Nabi SAW, kalau dia orang kafir, orang munafik, orang fasik, maka akan datang orang di sebelahnya menakutkan, bau badannya tidak sedap, dan dia takut orang ini sampai mengatakan, siapa kamu ini, sungguh wajahmu mendatangkan keburukan. Dia mengatakan, aku adalah amal buruk yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka kita harusnya menjaga semua ini karena waktu kita sangat terbatas. Kita teman-teman kalau meninggal dunia, ini kalimat menurut saya sebelum pertanyaan, kita kalau meninggal dunia, maka hari itu juga seakan-akan kisah kita sudah habis. Contoh misal, ada orang terkenal, punya jabatan, lalu dia meninggal hari itu, maka sudah habis semua dari dia. Apapun yang dia tinggalkan dari mobil, dari rumah, dari pekerjaan, dari harta, dari keturunan, dari pasangan hidup, udah selesai semua. Nggak bisa buat apa-apa. Nggak bisa lagi diapa-apakan, mau didatangkan pun tidak mungkin. Maka seperti sudah habis kisah dia pada saat itu. Orang akan mengenang dia sehari, 2 hari, 3 hari. Habis itu orang akan melupakan dia. Beberapa saat nanti mungkin setahun sekali baru diingat. Sekarang teman-teman jujur di sini. Di antara kita yang orang tua yang sudah meninggal, berapa kali kita ziarah kubur beliau? Berapa kali kita doakan mereka? Di antara kakek-kakek dan paman kita atau tante-tante kita, siapa yang di antara kita sudah melakukan perbuatan baik untuk orang-orang mayit? Artinya gini, kita lebih baik beramal buat diri kita sendiri, kita persiapkan sebelum meninggal, agar itu akan berjalan sendiri dibandingkan kita berharap orang lain akan mengerjakan buat kita nantinya.